Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwah fisabilillah, ada sedikit berita yang ingin saya reaction ya. Ini cukup menarik untuk dibahas. Tadinya saya sempat simpati ya, sempat empati maksud saya, sempat agak sedikit bersedih ketika apa yang peristiwa yang dialami oleh Tanti Uti Watimena ketika beliau sekarang terjerat kasus penistaan agama karena terlihat video yang disebar kemana-mana bahwa beliau itu menginjak Al-Quranul Karim ketika dalam berdebat atau berdialog lintas agama di dalam komalnya atau Zoom atau room atau tempat dia berdiskusi. Nah, dia membuka room diskusi dan mengundang beberapa orang Islam, lalu kemudian mempertanyakan tentang agama Islam, tetapi kakinya sambil ada di Al-Quran dan kakinya tersebut itu terlihat menginjak Al-Quran. Memang tidak keseluruhannya, tapi sedikit ya, yang jelas dia seolah menahan lembaran Al-Quran dengan kakinya. Nah, apapun motivasinya, tetapi video itu beredar dan teman-teman tahu sendiri sekarang sudah viral dan kabarnya beliau pun sudah diamankan, kurang lebih seperti itu. Tapi ada sesuatu yang cukup menarik yang ingin saya tanggapi dari postingan beliau yang ada di Facebook sekitar 19 jam lalu. Saya akan bacakan, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Kalah debat, akhirnya saya dilaporkan ke polisi. Kelakuan barbar manusia setengah dajjal yang ketika menyakiti orang tidak seakidah dengannya merasa berbuat bakti kepada sesembahannya, berbuat bakti kepada sesembahannya. Doakan saya teman-teman seiman biar terbukti apakah betul tuduhan mereka kepada saya. Tuhan Yesus pembelaku, aku sudah meminta keadilan dari sang penguasa hidupku. Tangan Tuhan sendirilah yang akan membalas kejahatan mereka. Lihat saja, Tuhan aku tidak pernah tidur. Oke, ada beberapa poin yang ingin saya tanggapi terkait tentang curhatan Tante Uti di wall Facebook ya, atau di laman Facebook atau di dinding Facebook. Pertama, beliau menuduh beliau itu mengalahkan orang Islam berdebat. Ini cukup miris dan sangat lucu ya. Kenapa saya katakan miris dan lucu? Karena saya rasa tidak ada satupun umat Islam yang bisa dikalahkan oleh Tanti Uti Watimena, karena teman-teman tahu sendiri bagaimana metode diskusi Tanti Uti Watimena ya. Keras suara lalu ya, teman-teman tahu sendiri kan, saya adalah orang yang sangat intens berdiskusi dengan beliau, tahulah apa saja hujahnya dan sering ketabuk sama Bible-nya sendiri. Tapi yang paling aneh adalah ketika saya pertama sekali mendapatkan kabar tentang kasus ini, saya menyuruh beliau itu untuk meminta maaf kepada publik umat Islam dan tidak perlu berkelit dalam artian apa? Beliau berbohong mengatakan bahwa yang beliau injak itu bukan Al-Quran melainkan hadis. Nah, inilah yang saya katakan bahwa apa salahnya mengakui kesalahan, kemudian meminta maaf kepada publik. Nanti walaupun hukum berlaku, tetap nanti akan ada kemudahan-kemudahan. Tapi yang kita lihat, sudahlah melakukan kesalahan, tapi tidak menyadari kesalahan, tapi malah menyalahkan orang lain. Sudahlah salah, ngeyel, ngotot lagi gitu ya, dalam bahasa kita gitu. Dan kita akan bahas selanjutnya beberapa poin di sini. Kalah debat, akhirnya saya dilaporkan. Buktinya selama ini Tante Uti berdebat dengan kita kurang lebih hampir 3 tahunan, kita nggak pernah melaporkan Tante Uti, kecuali Tante Uti itu melakukan kesalahan yang betul-betul melakukan penistaan. Nah, di sini dia mengatakan bahwa dia mengalahkan umat Islam berdebat, lalu dikatakan kelakuan kita barbar. Kelakuan barbar itu seperti apa sih? Kelakuan barbar itu adalah tidak melaporkan kepada hukum, tapi melakukan menghukum secara sendiri. Itu baru disebut dengan kelakuan barbar. Tapi justru umat Islam menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia, memberikan laporan kepada kepolisian biar polisi yang mengurus. Inilah justru umat Islam patuh kepada pemerintah, tidak menghakimi sendiri. Nah, ini tuduhan yang tidak berdasar dari Tante Uti. Kemudian kata dia, biar terbukti apakah betul tuduhan mereka kepada saya. Ya, kita lihat saja karena video ini sudah beredar kemana-mana. Kemudian, Tuhan Yesus pembelaku, aku sudah meminta keadilan dari sang penguasa hidupku. Tangan Tuhan sendirilah yang akan membalas kejahatan mereka. Lihat saja, ini yang menarik nih. Tuhan, aku tidak pernah tidur. Dan ini sangat-sangat membuat saya tertawa dan sangat membuat saya miris ya. Kenapa? Karena Tante Uti mengingkari kitab sucinya sendiri bahwa jangankan Tuhannya tidur, mati pun pernah gitu. Oke lah, kita bahas ya, mana ayatnya bahwa Yesus pernah tertidur. Nah, mungkin teman-teman saya akan bacakan ya. Tuhanku tidak pernah tidur, kata dia. Itu agak lucu sekali ya kalau dia bilang Tuhannya tidak pernah tidur. Kita baca dalam kitab Markus pasal keempat nomor 38 ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata padanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita
binasa katanya ya. Itu percakapan bahwa Yesus pernah tertidur. Pertanyaannya, dari mana Tante Uti bisa meyakini bahwa sekarang Yesus tidak sedang tertidur? Hah? Dari mana Tante Uti bisa membuktikan bahwa Yesus sekarang tidak sedang tertidur gitu? Sementara di dunia saja dia pernah tertidur, apalagi dia berada di surga kan? Gitu ya. Jadi terkadang yang menurut saya yang aneh adalah ketika dia sedang melakukan kesalahan, dia tidak merasa bersalah. Dia merasa yang dilakukan itu adalah sebuah kebenaran, bahkan dia marah kepada orang yang merasa tersakiti dengan apa yang dia lakukan. Nah, dia memang, saya katakan ya, Tante Uti ini termasuk apa? Saya percaya kok dia tidak sengaja untuk betul-betul ingin melakukan penghinaan, karena dia dari dulu tuh memang takut banget gitu masuk ke dalam penistaan gitu. Tetapi masalahnya adalah apesnya dia ini dialami ketika dia juga sedang dalam keadaan sakit. Teman-teman juga tahu ya kalau dia sedang dalam keadaan sakit cancer. Nah, jadi saya bilang dia tuh tertimpa tangga, kemudian masuk selokan lah, istilahnya bertubi-tubi. Maksud saya tuh begini ya, oke lah, ini anggaplah dia sedang memikul salib gitu kan. Dia sedang menguji Tuhannya, apakah Tuhannya betul-betul akan membela atau tidak. Dia kan sering bicara seperti itu. Dulu dia sakit, kemudian Tuhan menyembuhkan dia mau covid, dia tidak jadi mati. Anjingnya sakit, kemudian dibangkitkan lagi, mau mati nggak jadi. Nah, sekarang ini dia juga mengalami hal yang sama, dia sedang cancer. Kalau saya begini aja sih, Tante Uti kenapa sih tidak melakukan diam dulu lah, maksudnya sembuhkan dulu diri Anda. Tapi ya Tante Uti kembali lagi ya, saya tidak tertuntutan apa sehingga dia kembali berapologet ini, sehingga pada akhirnya dia melakukan kecerobohan. Bahkan saya orang pertama yang mengingatkan dia untuk ayo come on, minta maaf kepada orang-orang Islam, semoga mereka menghentikan lah untuk melaporkan atau apapun lah caranya, apalagi melihat situasi dan kondisi Tante Uti. Tapi ternyata yang terjadi apa? Yang terjadi dia memblok nomor kita semua, nomor saya juga termasuk nomor yang diblok, dan kemudian bahkan dia playing victim. Dia merasa tersakiti dengan apa yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Padahal dia sendiri yang berbohong ketika kita bertanya. Saya bertanya, Tante kenapa sih menginjak Al-Quran? Tidak ada, saya tidak pernah menginjak Al-Quran. Itu yang saya injak itu adalah hadis katanya. Padahal video nggak bisa dibohongi gitu ya. Nah makanya dia menyepelekan sekali gitu loh, seolah-olah bahwa dia ini tersakiti, padahal dia yang menginginkan untuk diskusi lintas agama. Diskusi itu dilakukan secara sukarela, bukan paksaan. Kecuali kita memaksa dia untuk diskusi, lalu dia tak sengaja melakukan itu, maka umat Islam pun terlibat. Tapi masalahnya dia membuka komal sendiri. Nah tiba-tiba dia menjadi orang yang paling victim, sekarang merasa bahwa dia tersakiti dan tertindas. Yang saya katakan sebagai apa ya, teman-teman tahu tidak apa perbedaan manusia dengan iblis dalam perspektif Al-Quran? Manusia ketika dia melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya, itu disebut dengan taubatan nasuha. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam menunjukkan bahwa kualitasnya sebagai makhluk adalah makhluk yang luar biasa. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam itu dia bersalah, lalu dia bertaubat kemudian dan Allah terima taubatnya, justru di situ Allah menunjukkan bahwa Allah penerima taubat. Tapi iblis adalah sudah melakukan kesalahan, ngeyel lagi, minta lagi untuk menyesatkan banyak orang. Di sini saya lihat Tante Uti ternyata tidak bisa diberikan empati. Saya sangat care sama dia, saya sangat kasihan dia sama dia. Bahkan saya dikatakan oleh orang-orang netizen yang julid ya dari kalangan muslim bahwa saya ini membela penista agama. Padahal saya memikirkan manusianya, dia lagi sakit, dia punya anak, punya keluarga, kesulitan ekonomi. Itu yang saya pikirkan di awal. Tapi yang terjadi apa? Bukannya malah dia menyelamatkan dirinya dengan cara mengikuti jujur kemudian meminta maaf, tapi malah mengikuti apa yang disarankan oleh Polikardus yang mengajak dia untuk melawan dengan mengatakan dia yang tersakiti di sini. Maka ini menghilangkan empati manusia pada akhirnya gitu ya. Nih jadi kalau kita tunjukin lagi ya, ini saya tunjukin lagi filenya ya, teman-teman boleh dibaca. Bahkan dia mengatakan bahwasanya Tuhannya tidak pernah tidur. Macam mana mau mengatakan Tuhannya tidak pernah tidur? Justru kita lihat bahwa Yesus jangankan tidur, bahkan mati pun pernah. Jadi ini sebuah yang tidak pernah tidur itu dia mengambil sifat dari Tuhannya umat Islam yang jangankan mati, mengantuk pun tidak pernah. Ya.
Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini sangat menarik untuk dibahas ya. Kenapa saya bilang Tante Uti menghilangkan rasa empati saya pribadi ya, menghilangkan empati saya. Saya pikir dia bisa dengan teguran ini dia bisa berubah menjadi lebih baik lagi, tapi justru yang dia tunjukkan adalah bahwa dia tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik lagi. Asumsi-asumsi liarnya akan tetap seperti itu, dia akan tetap berkelit padahal dalam keadaan yang sangat tidak nyaman dengan kehidupan dia. Itu mungkin hari ini ya saya coba untuk analisa ya. Saya berharap, bahkan saya tetap berdoa, bahkan orang tua saya, mama saya yang tiap hari nonton saya debat dengan beliau zaman dulu, itu mengatakan Tante Uti punya problem ya katanya, doakan semoga Tante Uti mendapatkan hidayah, kata mama saya. Tapi kalau begini caranya, saya lihat ya Allah, Allah lah pemilik hidayah, tentu Allah lebih berhak menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, karena Allah tahu bagaimana isi hati dari hambanya. Jadi wajar sih kalau menurut saya Tante Uti tidak diberikan kesempatan untuk mendapat hidayah, wallahu a'lam bishawab, ya karena itu kekerasan hatinya sudah terlalu keras gitu. Bahkan ketika dia sudah nyata-nyata salah, dia tidak mau mengakui, bahkan dia justru playing victim, mengatakan dia yang tertindas, kita yang barbar. Barbar itu seperti apa? Dia katakan bahwa kita kalah debat. Ini bukan masalah menang atau kalah debatnya, tapi ini masalah etika dalam berdebat gitu loh. Nah ini yang harus dipahami oleh polemikus Kristen gitu. Ketika kami dituduh menghujat, maka kalian harus membuktikan bahwa kami pernah menghujat. Apakah bisa dikatakan umat Islam itu menghujat ketika kami menyebutkan narasi dalam kitab kalian? Tidak bisa ya. Kenapa? Karena ada ahli bahasa yang akan menilainya. Seperti saya katakan, saya pernah viral video saya yang mengatakan, dasar kau penghujat Yesus. Saya menghujat orang yang menghujat Yesus, narasinya pun jelas. Saya tidak menghujat orang yang menyembah Yesus atau agama Kristen. Nah, ini teman-teman kembali lagi kepada Tante Uti ya. Hilang respect, hilang empati, hilang rasa kasihan, karena ternyata dia bukannya malah bertaubat, tetapi malah merasa dia tersakiti, playing victim. Ya mudah-mudahan lah dia mau mengupayakan untuk melawan ya. Tapi ya kembali lagi bahwa videonya telah beredar dan orang melihat semua bahwa kaki betul-betul di atas Al-Quran, walaupun hanya sebelah saja. Dan apesnya lagi, dia sedang berdiskusi lintas iman melawan umat Islam, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan membuat statement yang tidak enak terkait tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi nanti perkara kakinya mungkin diabaikan, tapi statementnya ketika sedang meletakkan kakinya di atas Al-Quran itu bisa ditanyain sama ahli nanti tata bahasa. Ketika dia tidak mungkin Allah begini. Jadi ada teman-teman mungkin kalau lihat, mungkin sudah pernah lihat, silakan di cross check lagi videonya. Jadi dia sedang apes sekali gitu. Jadi ya umat Islam tetap berhati-hati teman-teman. Kalaupun kita salah, kita tidak malu untuk meminta maaf. Dan kembali lagi untuk selalu standby, hati-hati dalam bersikap, dalam berbicara, dalam berkomentar. Kenapa? Karena setiap saat sekarang ini, sejak Elia kemudian Pak Donditan itu terkenal, dilihat banyak orang, maka bisa jadi debat lintas agama ini akan dilihat oleh banyak publik melalui platform TikTok yang sangat mudah viralnya. Dan saya pribadi akan lebih berhati-hati dalam berhujah, menggunakan dalil-dalil yang jelas, lalu kemudian melakukan dalam ranah dialektika dengan tidak menggunakan diksi-diksi yang menyakitkan, tetapi adalah berdasarkan preposisi yang sudah kita baca, atau kita akan memberikan premis mayor dan premis minor, kemudian kita akan mengadakan sebuah konklusi, lalu mengkonfirmasi kepada lawan debat kita untuk menyepakati konklusi tersebut, maka itulah yang disebut dengan dialektika. Ya teman-teman, kembali lagi saya katakan bahwasanya yang namanya kejahatan, yang namanya kesalahan, yang namanya kecelakaan, yang namanya musibah, yang namanya apes, itu tidak ada tanggalnya di kalender. Siapapun bisa dapat hal ini, siapapun bisa kena apes, siapapun bisa kena sial. Tapi kembali lagi Islam mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam bersikap dan berhujah. Semoga Allah jaga lisan saya, semoga Allah jaga lisan saya, lisannya Bang Zuma, lisannya teman-teman muslim, untuk tidak terpeleset menjadi penista agamanya orang lain. Kenapa? Karena ketika kita menghujat agama orang lain, menghujat Tuhannya, maka mereka akan sangat barbar untuk menghujat dan menista agama Allah, sehingga kita menjadi asbab orang lain menghina agama Allah. Dan ini sangat-sangat naudzubillah min dzalik, dosanya sangat besar ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata kasar, kata-kata yang tidak enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku semuanya, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Effendi Usman, seorang murtadin, merasa bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah ayat yang
kurang menyenangkan ya, karena kita mengatakan kafir orang-orang di luar Islam. Kata kafara sebenarnya adalah bahasa istilah untuk orang-orang yang menutup diri dari ajaran Islam, dari kata kafara yaitu menutup diri, makanya mereka disebut dengan kafir. Nah, pertanyaannya apakah kata kafir ini betul-betul konotasinya sangat negatif? Islam sendiri memiliki istilah untuk orang yang beriman tapi di dalam hatinya atau perbuatannya dia tidak mengikuti ajaran Islam, dia disebut dengan munafik, menafikkan ya, atau orang-orang yang sesat kemudian diistilahkan dengan fasik. Kemudian orang belajar tanpa guru kemudian menerjemahkan sesuatu sendiri, itu disebut dengan zindik, kurang lebih seperti itu. Ada istilah-istilah bagi orang-orang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman disebut dengan kaum mukminin. Kemudian orang yang berislam disebut dengan kaum muslimin. Nah, istilah-istilah seperti ini adalah istilah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kata kafir? Kafir yang dari kata kafara adalah menutup diri dari ajaran Islam. Faktanya orang-orang di luar Islam itu menutup diri dari ajaran Islam, maka mereka disebut kafir. Lalu kenapa Effendi Usman merasa seolah-olah tidak menyenangkan kata kafir dari umat Islam kepada mereka yang non-muslim? Karena Kristen sendiri memahami kata kafir, memadankan kata kafir yang adalah terminologi dari Islam dipadankan dengan istilah kitab mereka yang tidak sesuai. Mereka memadankan kata kafir dengan kata raka. Raka dalam bahasa Yunani artinya adalah penghujatan. Ini teman-teman boleh lihat dalam Matius pasal ke-5 nomor 22. Kata kafir di dalam Matius pasal ke-5 ayat 22 itu dipadankan dengan kata raka yang artinya apa? Orang goblok, tolol, atau ejekan. Dan ini tidak sepadan sama sekali. Tidak ada istilah kafir itu adalah ejekan seperti orang TOLOL yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitabiah Indonesia. Dari kata kafir dipadankan dengan kata raka dalam bahasa Yunaninya adalah ejekan. Wajar saja mereka salah sangka kepada kita, mengatakan bahwa kita mengejek mereka dengan kata TOLOL, karena mereka menerjemahkan, memahami secara salah kata kafir di dalam Al-Quran. Lanjut, apakah betul umat Islam tidak boleh bersahabat dengan orang di luar Islam? Betul, kita tidak boleh menjadikan mereka aulia, bergantung kepada mereka, menjadikan mereka pelindung kita, bahkan bersahabat karib dalam arti berlebihan, karena Rasulullah memang mengatakan iman seseorang itu tergantung nanti kepada dengan siapa teman akrabnya, itu bisa saling mempengaruhi, dan itu memang ajaran Islam. Tapi apakah ajaran Kristen juga mengajarkan untuk boleh berteman dengan orang yang di luar Kristen? Jangan hipokrit ya saudaraku. Siapa? Effendi Usman. Baca kitab kamu, saya akan tunjukkan ayatnya. Nah, silakan jelaskan konteks ayat ini, karena saya hanya akan membacakan saja, sebagaimana kamu juga membacakan kitab suci saya tanpa menjelaskan konteksnya daripada sudut pandang para ulama kami. 2 Yohanes pasal ke-1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, ajaran apa? Tentu menurut kalian ini ajaran Kristen kan? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Tuh, orang yang tidak seajaran dengan kamu tuh. Kalau aku datang ke tempat kamu, nggak bawa ajaran kamu, nggak boleh kamu terima di rumahmu dan kamu nggak boleh ucapkan salam. Bahkan lebih lanjut lagi, bahkan di ayat ke-11-nya kalau kamu baca, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi kalau kamu ngucapin salam sama kita nih, kamu termasuk jahat. Gimana dong? Mau menolak ayat ini? Lagi-lagi saya temukan dalam kitab suci kamu 2 Korintus pasal ke-6 nomor 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ketika kamu menganggap bersahabat karib boleh ya dalam agama kamu, bahkan musuh dikasihi, tolong kamu jawab bagaimana catatan full dari ayat ini. Kamu baca di catatan fullnya. Sini saya bacakan ya. Ini bukan pandangan orang Islam loh ya. Nah, saya bacakan. Karena itu orang yang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang yang tidak percaya, sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, persahabatan karib. Tuh, baca dong kitab sucinya sendiri tuh. Nah, hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi. Tuh, kalau ada kaitan dengan keberadaan sosial ekonomi boleh tuh. Atau untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya, atau mau menginjili kami boleh tuh ya. Jadikan kami teman gitu ya. Jadi ayo dong Effendi Usman, kita punya hukum masing-masing, tapi jangan kamu melihat gajah di seberang lautan tapi ternyata balok di depan mata kamu tidak singkirkan. Effendi Usman,
Kalau seandainya kamu menggunakan ayat kami, membaca terjemahan lalu menyimpulkan dan mengatakan mungkin saja, saya juga bisa melakukan hal yang sama dengan hanya membaca kitab suci kamu. Bahkan saya bacakan catatan fullnya lagi. Artinya apa? Saya bacakan sudut pandang dari kekristenannya lagi dalam kitab 2 Korintus pasal ke-6 nomor 14. Ya, jadi ayo Effendi Usman, jangan memancing kami untuk menggali lagi isi kitab suci kalian. Nanti kami akan kembalikan, komparasikan atau mirroring. Nanti kalian bilang kami menghujat, kami menghina, kalian tidak terima. Nanti kalian, kenapa kalian baca kitab suci kami? Nah, sementara Anda sebagai murtadin mengutip kitab suci kami, terjemahannya, lalu memberikan di situ sudut pandang kemungkinan dari kesalahpahaman Anda, ya. Dan saya kembalikan kepada Anda. Nih gimana isi kitab suci Anda tadi? Pertama, kalian tidak boleh mengizinkan kami masuk ke rumah kalian, tidak boleh mengucapkan salam kepada kami, dan bahkan dalam 2 Korintus pasal ke-6 ayat 14 tidak boleh bersahabat karib dengan kami menurut keterangan catatan full dari sabda.org yang punya orang Kristen, bukan punya orang Islam. Gimana dong? Effendi Usman? Belum ketampol? Masih mau bikin lagi VT biar saya tampol lagi ya?